Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal aliyah ya khairul anam. Rabbung karim wa anta zuhul kinadim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah maba'ad. Para pemirsa, para hadirin, para pengamal dan simpatisan Sholawat Wahidiyah yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang administrasi atau tata usaha dana BOK mulai dari Gaspul sampai ke pusat. Kita awali langsung saja. Yang pertama di dalam pelaksanaan dana BOK ini supaya disediakan kotak atau para pengamal memiliki kotak dana BOK. Ya. Kotak tersebut bisa diadakan sendiri atau diseragamkan. Kalau bisa seluruh kabupaten bisa diseragamkan. Untuk ukuran kotak ini dipersilahkan dari masing-masing cabang. Yang penting untuk stiker, ya, untuk stiker ini bisa muat. Jadi kira-kira untuk panjang kotak ini kalau bisa sekitar di atas 13 cm, ya, sehingga memuat. Kemudian lebarnya ini bisa sampai di atas 10 cm. Ya. Nah, gunanya ini adalah untuk agar kotak ini diketahui bahwa kotak ini adalah untuk dana BOK, ditempel. Nah, seperti contoh kotak ini, ya, seperti contoh kotak di samping saya ini. Nah, ini kotak dana BOK. Kemudian setiap hari diisi oleh pengamal, ya, dengan cara Bismillahirrahmanirrahim, membaca Ya Sayyidi ya Rasulullah 3 kali, Fafiru ilallah 3 kali, kemudian dihadiahkan kepada para leluhur atau menyampaikan hajat apa saja, kemudian ditiup lalu dimasukkan, ya, sesuatunya dimasukkan. Kemudian pada setiap bulan ini antara tanggal 3 dan 4 ini kotak ini supaya dibuka oleh petugas yang namanya petugas pengumpul atau disingkat dengan Gaspul. Ya, disingkat dengan Gaspul. Jadi di dalam satu jamaah, satu kampung, satu desa ini mengangkat seorang Gaspul yang tugasnya adalah untuk mengumpulkan dana BOK dari kotak dana BOK ini dari rumah ke rumah. Ini yang ditugaskan oleh Gaspul. Kemudian setelah Gaspul datang antara tanggal 3 dan 4, upayakan sebelum membuka kotak dana BOK ini kalau bisa diadakan mujadah, ya, minimal mujadah singkat dengan tasawuf dan istighosah, bersama-sama dengan para pemilik kotaknya, kemudian disaksikan oleh pemilik kotaknya, kemudian kotak dibuka, lalu dihitung bersama-sama, gitu ya. Nah, untuk perangkat di dalam kotak ini ada yang namanya kartu nominal dana BOK atau disingkat KNDB, kartu nominal dana BOK. Nah, kartu ini supaya diletakkan di dekat kotak, di sampingnya atau di dalamnya. Di dalam kotak ini juga boleh, atau di sampingnya begini, atau pokoknya yang penting di dekat kotak agar tidak hilang. Nah, kartu ini ada beberapa isian, ya, ada beberapa isian, diantaranya nama pemilik dana BOK.
Jadi maksudnya di dalam rumah itu siapa nama pemiliknya. Kalau misalnya di dalam rumah itu ada 4 kotak, ya masing-masing dibuatkan ada kartu nominal dana boxnya ini. Siapa pemiliknya ya disebutkan. Kemudian siapa nama gaspul yang bertugas untuk mengambil ini ditulis di nama gaspulnya. Kemudian alamat ini adalah jamaah wahidiyah, maksudnya mungkin dari dusun mana gitu. Misalnya contohnya kalau di dekat PSU Pusat ini ada jamaah Ngrenggeng, atau kalau di kampung misalnya di kota seperti di Surabaya itu Jagiran gitu misalnya ya. Kemudian desa atau kelurahan, kalau di sini Rejo Agung, kalau di Surabaya misalnya Tambak Sari gitu ya desanya. Kemudian kecamatannya apa? Kecamatan Ngoro. Kemudian Kabupaten Jombang kode posnya ditulis, lalu di situ Provinsi Jawa Timur. Jadi sehingga masing-masing kota itu ada kartu KNDB, kartu kuning yang berwarna kuning ini KNDB. Kemudian pada saat pengisian pengambilan ya, di antara tanggal 3 dan 4 itu adalah di mana misalnya dana box ini diisi oleh pengamal pada bulan Januari. Pada awal Februari tanggal 3 atau 4 ini diambil oleh gaspul, dikumpulkan oleh gaspul. Di situ ditulis tanggal pengambilannya atau pembukaannya tanggal berapa. Karena mengambilnya di bulan Februari, tulis di bulan Februari. Ini ya. Tulisnya di tanggalnya di sini ya. Februari tanggal 3 bulan Februari tahun berapa misalnya. Karena ini dana boxnya dikumpulkan pada bulan Januari, tulis di sini di bulan Januari. Ya. Kemudian nominalnya berapa? Nah, ini ditulis. Kemudian ditandatangani oleh gaspul, oleh petugas pengumpul, petugas yang mengambil atau mengumpulkan. Ini. Jadi nanti setiap bulan Februari juga begitu ditulis. Ya, pada dana box pengamalnya pada bulan Maret juga ditulis. Gitu ya. Tapi tanggal pengambilannya ada tanggal pada saat dana box ini dibuka. Ini yang terkait dengan dana box. Tujuannya apa? Agar kenapa ini ditulis juga? Yang pertama untuk koreksi, ya, untuk koreksi dari para pengamal atau pemilik kotak itu sendiri, ya, tentang perjalanan dia dalam berdana box yang dibimbingkan setiap hari. Ya, mungkin bulan Januari ngisinya sekian, bulan Februarinya sekian, bulan Maretnya sekian. Nah, ada peningkatan atau tidak? Kalau terjadi penurunan berarti mungkin dia lupa dalam mengisi. Atau mungkin juga dalam kondisi ekonomi tertentu mungkin juga turun. Tapi kemungkinan ini juga akan meningkat. Ini yang terkait dengan. Kemudian dari rangkuman atau yang ditulis di dalam kartu kuning ini kemudian direkap oleh gaspul ke dalam buku yang namanya buku nominal dana box. Ini dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk buku. Ini ada sekitar 25 rangkap, berarti 2 tahun baru habis buku ini, ya. Jadi nanti di sini ditulis nomor urut, ya, nomor urut 1, kemudian tanggal pembukuannya adalah sesuai dengan tanggal pembukuan pada saat dana box dibuka. Kemudian nama pemilik dana box adalah disesuaikan dengan nama yang ada di dalam kartu kuning ini. Ya. Kalau namanya Wagisan di sini tulis Wagisan, namanya Supono di sini juga ditulis Supono. Kemudian berapa jumlahnya ini? Jumlah ini adalah jumlah yang ditulis di dalam kartu kuning ini. Kemudian dari sini kemudian direkap ke dalam BNDB atau buku nominal dana box. Ya. Seluruhnya sampai sebanyak penuh ini. Kalau seandainya karena saking banyaknya kotak dana box yang diambil, mungkin kalau di sini itu penuh bisa dilanjut di halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya kemudian diurut terus sampai berapa, sampai selesai kemudian ditotal. Ya. Nah, di dalam BNDB ini ada bagian bulan. Ini sama dengan
yang ditulis di dalam bulan pada saat pengambilan. Jadi di sini kalau tadi ambil Februari ditulis pada saat tanggal karena dana boxnya Januari, ya di sini untuk bagian bulan adalah Januari tahun berapa. Kemudian nama gaspolnya siapa? Ditulis. Setelah nama gaspol ada PSW desanya mana atau DPSW kelurahannya, kemudian kecamatannya mana, kabupatennya mana, provinsinya mana. Ini terkait dengan buku nominal dana box. Kemudian setelah direkap, buku nominal dana box ini direkap, lalu ditotal berapa jumlahnya. Ya. Nah, setelah jumlahnya ini nanti direkap pada yang namanya BSDB, buku setoran dana box 1 untuk gaspol. Kemudian yang juga perlu diketahui bahwa BNDB ini ada rangkap 3, ya, ada rangkap 3. Ya. Ini yang arsip dipegang oleh gaspol, ya, yang paling bawah. Kemudian yang lembar 1 dan 2 ini disetorkan pada saat gaspol menyetor dana box, ya, menyetor dana box kepada PSW desa. Ini dua-duanya supaya dibawa. Nah nanti PSW desa pada saat setor ke kecamatan, yang lembar aslinya ini diberikan kepada kecamatan. Ini juga berfungsi sebagai pendataan, ya, sebagai pendataan seberapa besar, seberapa banyak pengamal yang ada di jamaah itu. Ini juga nanti bisa dilihat perkembangan-perkembangan pengamal itu mulai dari tahun ke tahun bisa dilihat perkembangannya. Kemudian setelah dijumlah, ya, di sini juga ada tanggal berapa disetor oleh gaspol, tanda tangan gaspol, kemudian mengetahui PSW desa. Ini supaya PSW desa juga bertanda tangan karena nanti yang asli ini supaya dibawa ke kecamatan. Ya. Nah kemudian kalau bisa di kecamatan juga direkap, kalau tidak bisa direkap bisa difotokopi untuk diserahkan kepada DPJ. Jadi nanti masing-masing cabang memiliki data pengamal, data jamaah, ya, data pengamal, data jamaah pada tiap-tiap kecamatan sehingga satu DPJ ini bisa diketahui berapa jumlah pengamal yang ada, kemudian yang berdana box berapa, dan ini juga bisa sebagai bahan evaluasi. Kemudian setelah dari BNDB ini kemudian disetor kepada PSW desa, ya, dengan menggunakan BSDB 1, ya, BSDB 1, buku setoran dana box 1, maksudnya untuk gaspol, ya, yang 2 nanti untuk kecamatan, yang 3 untuk kabupaten dan seterusnya. Jadi ini gaspol, ya. Di sini ditulis, ya, ada isian nama gaspolnya siapa, desa atau kelurahannya mana, kemudian kecamatan misalnya nama gaspol, ya, nama gaspol Rohiman, desa kelurahan Rejo Agung misalnya, kecamatan Ngoro, kabupaten kotanya Jombang, provinsi Jawa Timur. Jumlah kotak, ya, jumlah kotak dana box ini adalah sesuai dengan jumlah yang ada di dalam rekapan dalam BNDB ini. Kalau di sini direkap sampai 50 kotak, berarti di sini kotaknya jumlahnya 50. Kalau hanya 25 ditulis 25. Jadi jumlah ini berdasarkan rekapan atau dalam buku nominal dana box ini, ya. Kemudian untuk bulan juga sama sesuai dengan yang ada di dalam untuk bulan ini. Jadi intinya apa yang ada di sini itu direkap di tulisan, diisikan kembali kepada buku setoran. Kemudian jumlahnya berapa? Total dari jumlah ini kemudian dimasukkan, ya, dimasukkan dalam total jumlah NDB atau nominal dana box ini berapa jumlahnya. Ya, misalnya 100.000. Tulis 100.000. Ya. Kemudian
diambil prosentase untuk gas pool, ya, prosentase gas pool ini dihitung dari NDB sebesar 15%. Ya, jadi dari 100, ya di sini ditulis dari angka ini agak angka 100, kemudian ditulis lagi di sini 100 dikali 15% sama dengan 15.000. Ya. Nah, prosentase dana box sudah ditulis kemudian dijumlah. Disetor ke PSW desa atau kelurahan sebesar 100 dikurangi 15.000 sama dengan 85.000. Kemudian tanggal berapa disetor, ya, kemudian ditandatangani, gitu ya. Jadi yang menyetor gas poolnya adalah dari gas pool jamaah mana. Misalnya kalau gas poolnya ada 5 ya masing-masing gas pool. Kemudian siapa namanya, lalu tanda tangan. Setelah itu disetorkan kepada PSW desa, kemudian diterima oleh PSW desa siapa nama ketua PSW desanya, lalu tanda tangan. Di sini tugas gas pool itu selesai. Mengapa kita harus melaksanakan administrasi ini, mulai dari KNDB, kemudian BNDB, lalu ada PSDB 1. Yang pertama adalah amanah. Yang kedua, ini fungsinya juga untuk menjaga kehormatan gas pool. Bahwa seluruh dana atau dana box yang dikumpulkan oleh gas pool, kemudian setelah direkap lalu disetor. Ini juga untuk menyelamatkan gas pool. Karena yang namanya urusan dengan uang, biasanya ada kecurigaan dan lain sebagainya. Ini supaya tidak ada. Di sini tugas gas pool telah selesai dengan disetorkannya gas pool kepada PSW desa. Lalu setelah ini, ya, yang asli ini dibawa oleh gas pool sebagai penyetor. Yang tembusannya ini diserahkan kepada PSW, dibawa oleh PSW desa. Jadi yang ini ya lembar kedua, yang BNDB-nya ini lembar yang lembar asli sama lembar kedua. Ini disertakan di dalam setoran kepada desa, ya. Itu. Nah, dari situ setelah selesai kemudian PSW desa atau kelurahan, ya, setelah menerima dari gas pool, kemudian direkap seluruhnya. Kalau gas poolnya itu ada beberapa, ya, dari masing-masing gas pool ini direkap, di total jumlahnya ada berapa, gitu ya. Gas pool 1 berapa, gas pool 2 atau dari desa, ya, kemudian ditotal oleh PSW desa. Nah, dari situ kemudian sebelum disetor ini ditulis desa atau kelurahan Rejo Agung misalnya, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Kota Jombang, Provinsi Jawa Timur. Untuk bulan seperti tadi Januari, ya, di awal dari Januari tadi. Kemudian jumlah kotak sekelurahan atau sedesa, ya, dari masing-masing gas pool ini direkap dari seluruh jumlah yang ada di BNDB ini. Ya, kalau ada 5 ya berarti di total seluruhnya, kemudian ditulis di sini jumlah kotaknya ada berapa. Misalnya ada 100 kotak dari 4 gas pool gitu misalnya. Totalnya ada 100, tulis 100 kotak gitu ya. Nah, kemudian di total dari seluruh BNDB ini jumlahnya berapa? Ada beberapa gas pool tadi, setelah dikumpulkan misalnya di total itu ketemu 1 juta misalnya, ya, dari 5 gas pool ini ada 100 kotak, jumlahnya ada 1 juta. Tulis ini berdasarkan BNDB. Ya. Dari 1 juta itu kemudian di sini ada keterangan prosentase gas pool NDB 15%, ditulis. Ya. Berarti 1 juta dikali 15% ketemunya 150. Nah 150 tadi kan sudah diambil oleh
Gaspol masing-masing gaspol sebelum dia setor kepada PSW desa. Kemudian prosentase PSW desa 15% juga. Ini dihitung dari nominal dana BOP. 15% berarti 150. Nah inilah yang menjadi kasnya PSW desa. Prosentase PSW desa atau kelurahan dari NDP dikali 15% sama dengan 150. Gitu ya. Lalu persentase gaspol tadi 150 ditambah persentase PSW kelurahan tadi 150, di akhirnya hasilnya 150 ditambah 150 menjadi 300. Ya. Jadi yang disetor kepada PSW kecamatan adalah 1 juta dikurangi 300, 2 kali pemotongan tadi gaspol dan desa, kemudian disetor jumlahnya 700 gitu ya. Setelah itu ditulis tanggal disetor, kemudian PSW desa kelurahan mana dia bertanda tangan. Kemudian siapa yang menerima di kecamatan? Ketua PSW kecamatan atau petugas yang ditugasi atau mungkin bendahara kecamatan. Kecamatan mana, kemudian siapa namanya, lalu ditandatangani. Lembar asli dibawa oleh PSW desa, ya. Lembar keduanya ini diserahkan kepada PSW kecamatan, berikut dilampiri oleh BNDB yang asli, yang lembar putih ini. Ini maksudnya apa? Juga untuk memudahkan PSW kecamatan untuk menyetorkan kepada DPC, karena untuk menotal atau menjumlah seluruh kotak dana BOP yang ada di satu kecamatan itu. Setelah itu tugas dari PSW desa selesai. Jadi PSW desa setor ke kecamatan itu pada tanggal 6 dan 7 ya. Setor pada tanggal 6 dan 7 karena Gaspol tanggal 5-nya sudah setor ke desa, kemudian antara tanggal 6 dan 7 desa setor kepada PSW kecamatan. Setelah itu tugas selesai. Jadi prosentase PSW desa tadi itu sudah bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan yang ada di dalam desa itu. Kalau misalnya dibagi dengan jamaah-jamaah ya silakan PSW desa mengambil kebijakan untuk jamaah-jamaah yang dibiayai dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam desa itu. Setelah itu selesai, kemudian menginjak kepada PSW kecamatan. PSW kecamatan juga begitu. Karena tadi sudah menerima seluruh lembar pertama dari BNDB ini, lalu ditotal. Ditulis dulu kecamatannya mana, Ngoro misalnya, kabupaten kotanya mana, kabupaten kotanya Jombang, provinsi Jawa Timur. Untuk bulan sama ya. Jadi mulai dari KNDB, BSDB 1, BSDB 2 termasuk KNDB ini pada bulan yang sama tulisannya sama. Tadi dikumpulkan di Januari, berarti di sini tulisannya Januari untuk bulan Januari. Kemudian tulis tahun, jadi untuk bulan ini Januari 2020 misalnya. Kemudian jumlah kotak sekecamatan. Jumlah kotak sekecamatan itu juga dihitung dari jumlah seluruh BNDB ini. Jadi total seluruh BNDB-nya berapa atau ditotal dari masing-masing setoran dari PSW desa. Bisa juga dibuat rekapan PSW desa sekian kotaknya, PSW desa B sekian, desa C sekian, kemudian ditotal jumlahnya berapa ya. Misalnya ketemu jumlah kotak sekecamatan misalnya jumlah desa juga tidak sama, jumlah jamaah tidak sama, misalnya ketemunya 200 gitu misalnya, jadi 200 kotak. Lalu
totalnya berapa? Ini dari seluruh BSDB 2 ya. BSDB 2 ini berapa jumlahnya direkap oleh kecamatan, desa A sekian, desa B sekian, desa C sekian, kemudian ditotal ya, berapa jumlahnya, kemudian ditulis di sini. Misalnya saya misalkan saja supaya gampang, jumlahnya misalnya 1 juta ya, total setoran dari seluruh PSW desa di total ketemu 1 juta. Lalu kemudian dipotong ya, ada prosentase PSW desa sama gaspul tadi adalah 2 kali 15% ya. Jumlahnya kalau tadi 1 juta berarti 300. Ini juga menghitung mengambil dari persentase yang ada di sini. Jadi sebetulnya gampang, tidak perlu berbingung untuk menghitung prosentasenya karena menggunakan nanti. Tinggal itu di total jumlahnya berapa tinggal ditulis, gitu ya. Jadi 2 kali 15% ini adalah maksudnya adalah gaspul dan desa. Ya. 2 kali 15% berarti dari 1 juta jumlahnya 300.000. Kemudian prosentase PSW kecamatan adalah 15% dari NDB. Jadi jumlah nominal yang ada di sini. Yang di atas tadi, NDB total seluruh ini ya. Jumlahnya 1 juta ya. Berarti 1 juta dikali 15% sama dengan 150 ya. Lalu di total 300 ditambah 150 sama dengan 450.000 ya. Jadi totalnya 450.000. Jadi 1 juta dikurangi 450.000 adalah yang disetor kepada DPC PSW, jumlahnya 550.000 gitu ya. Lalu ditulis tanggal berapa, kemudian PSW kecamatan atau petugas yang menyetor tadi ya, dari kecamatan mana, kemudian ditulis namanya, penyetornya tadi, kemudian tanda tangan. Setelah itu DPC atau di BUKW atau BKW cabang ya, yang menerima ini ditulis siapa namanya, kemudian tanda tangan ya, inilah masing-masing setoran ya, masing-masing setoran ya, mulai dari pengumpulan kemudian penulisan, mulai dari KNDB, masing-masing ditulis di KNDB sampai direkap di dalam BNDB, kemudian disetoran dengan PSDB 1, PSDB 2, kemudian sampai ke PSDB 3 kecamatan ini sudah terkumpul ya, kemudian lalu disetor kepada DPC. Nah, prosentase PSW kecamatan ini setelah disetor ya, ini sudah bisa digunakan untuk membiayai kegiatan yang ada di kecamatan bersangkutan ya. Jadi itu yang terkait dengan penyetoran. Nah, PSW kecamatan ini setor kepada PSW cabang ini antara tanggal 8 dan 9 ya. PSW cabang ini setor ke cabang antara tanggal 8 dan 9. Kemudian demikian juga dengan DPC ya. DPC itu juga setor kepada DPW itu antara tanggal 10 sampai 11. DPW setor ke pusat itu tanggal 12 sampai 13 ya. Dan seluruh yang administrasi ya, nanti untuk PSW cabang, mohon maaf, untuk PSW cabang menggunakan BSDB 4, untuk wilayah menggunakan BSDB 5 ya. Nah, khusus untuk misalnya yang dari luar Jawa atau jauh jangkauannya untuk tingkat cabang, ini bisa disetor kepada pusat ya, kepada PSW pusat melalui rekening ya, atau bisa juga disetor langsung atau juga bisa disetor kepada PSW pusat melalui rekening atas nama BKW pusat ya, BRI cabang Jombang
nanti bisa dilihat di di layar ya untuk nomor rekening dana BOK PSB Pusat. Jadi baik cabang maupun untuk wilayah. Ya. Nah khusus untuk cabang yang dari luar kota atau jauh dari pusat, ini bisa penyetorannya yang ke pusat itu adalah bagian dari PSB Pusat yang 25%. Karena PSB cabang itu juga memotong bagiannya 15%, berarti sama dengan 150 tadi kalau dihitung dari 1 juta. Untuk PSB wilayah juga sama 150.000 dan yang disetor kepada PSB Pusat itu 25%, kalau dari 1 juta berarti 250. Jadi PSB cabang bisa menyetor kepada pusat yang bagian 25%, yang ke wilayah ini bisa diserahkan langsung atau juga melalui rekening wilayah di masing-masing wilayah, itu silakan dikoordinasikan. Ini yang 150 atau 15%-nya disetor oleh cabang ke wilayah sekalian. Ya. Jadi nanti nomor rekening, melalui nomor rekening yang di pusat, ini agar pergerakan dana BOK dari pengamal ini bisa segera tersalurkan untuk kebutuhan perjuangan Wahidiyah. Para pemirsa, para pengamal yang saya hormati, inilah diantara beberapa tata cara atau administrasi yang ada di dalam dana BOK, sehingga betul-betul bisa tertib, bisa menjaga amanah. Ini mari kita lakukan dengan baik. Dan seluruh penjelasan tersebut ini sudah terdapat di dalam buku panduan dana BOK, buku panduan dana BOK ini. Buku ini bisa diminta kepada PSB Pusat melalui Badan Keuangan Wahidiyah Pusat. Ini silakan siapa saja yang minta. Kalau bisa ini seluruh gaspul ini bisa memiliki, PSB desa juga punya, PSB kecamatan. Upayakan pengurus-pengurus ini bisa memiliki buku panduan dana BOK ini, agar insya Allah di situ ada penjelasan-penjelasan untuk sosialisasi dana BOK, untuk administrasi dana BOK. Insya Allah sudah semuanya tercantum di dalam buku panduan ini. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan, apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pedoman bagi seluruh petugas-petugas, khususnya di dalam bidang keuangan Wahidiyah, ini bisa melaksanakan dengan baik, dan roda perjuangan ini bisa kita putar sesuai dengan program-program yang kita buat bersama. Mudah-mudahan semuanya diridhoi Allah, disyafaati Rasulullah SAW, dan ditarbiyah nadrahu syada zaman radhiyallahu an. Dari saya segala kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.